Pasca dimakamkan, kepergian almarhum Olga Syaputra seolah-olah tak henti-hentinya menyedot perhatian dan simpati publik. Bahkan hingga kemarin, makam Olga Syaputra masih sangat ramai didatangi oleh pelayat yang datang dari dalam hingga luar kota Jakarta. Makam Olga pun mendadak dikabarkan mengalami surut tanah. Lantas ada apakah dengan makam Olga Syaputra? Mengapa setelah prosesi pemakaman, pihak keluarga yang kemarin mengadakan acara tahlilan untuk Olga Syaputra masih tetap diam seribu bahasa? Benarkah ada yang ditutup-tutupi pihak keluarga atas kondisi jenazah almarhum Olga Syaputra pasca meninggal dunia? Pemirsa, mari kita simak liputannya berikut ini. 2 kali 24 jam sepeninggal Olga Syaputra, getar-getar pilu berselimut misteri seolah mewarnai kepergian artis multitalenta tersebut. Ya, sejak meninggal pada tanggal 27 Maret 2015 lalu, almarhum Olga tak pernah putus menyedot simpati publik untuk ikut berduka. Tapi di tengah kesedihan massal menggetarkan publik, sebuah kejutan justru mencuat. Pasalnya, tanah makam tempat Olga disemayamkan di TPU Pondok Kelapa mendadak dikabarkan amblas alias runtuh, mengalami surut tanah sehingga konon nyaris ambruk. Ada apa dengan makam Olga? Baru 2 hari disemayamkan, mengapa makam Olga secara misterius dikabarkan amblas? Entahlah, yang jelas ketika Olga dimakamkan pada hari Sabtu tanggal 28 Maret yang diwarnai kejadian serba dramatis pun, prosesi pemakaman Olga sempat mendulang miris. Karena begitu banyak pelayat yang ingin menyerbu mendekati jenazah Olga, sehingga dikhawatirkan membuat tanah liang lahat almarhum Olga amblas dan memancing riuh emosional seperti ini. Takut lubangnya ambles, Bang. Yang saya takut cuma lubangnya ambles doang. Agak mundur dikit ya, Bang. Mundur, Bang. Mundur dikit, Bang. Awas, Say. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Bang, satu tinggal sini, Bang, temenin gue, Bang. Satu tinggal sini, temenin gue. Dari mana nih? Udah kejauhan sini aja lah. Sini aja, awas, awas. Awas, saya. Buka. Tidak, ya Allah. Ya Allah. Ya, sebetulnya pemakaman itu kan umum sifatnya. Karena terlalu berjejal sampai ke pinggir sekali, jadi amblasnya itu tanah yang digali situ sebetulnya rubuh ke dalam, tapi nggak terlalu nggak terlalu membahayakan. Tapi ya itu, apapun kondisinya kalau luar biasa, pengunjung atau pendatangnya luar biasa, itu pasti ada aja hal-hal yang di luar normal gitu. Bukan amblas, karena pengunjung saking banyaknya jangan terlalu dekat, nanti itu amblas gitu loh. Takut amblas, bahkan teriak bagi teman-teman saya yang di lapangan, jangan terlalu dekat nanti makamnya amblas. Ironisnya, tidak hanya makam Olga saja yang dikabarkan amblas, jajaran makam yang berada di sekitar pusara Olga di TPU Pondok Kelapa pun kabarnya turut menjadi korban. Ya, gara-gara luar biasa menyedot pengunjung, ada ratusan pelayat yang setiap harinya menyerbu dan menginjak tanah sekitar makam Olga. Tak ayal, sejumlah nisan hingga tanah pekuburan di sekitar Olga pun mengalami kerusakan yang konon menimbulkan protes. Karena dari hari ke hari, pengunjung makam Olga bukannya surut, tapi makin membludak seperti ini. Saya cuma ngelihat di layar televisi aja, tapi saya selalu hatinya baik, menolong, terus sama saya mengeliput dia.
ngelihatnya tayangan dia, baik banget. Banyak orang yang lingkungan yang pemakaman Olga Saputra memang ada yang rusak. Cuman nanti juga seiring jalannya waktu nanti akan diperbaiki. Dalam keadaan masih seperti ini kita belum bisa berbuat apa-apa, sedangkan pengunjung saja masih banyak dan selalu bergantian, hilir mudik silih berganti ingin mengetahui di mana letak posisi. Benar-benar rame Mas, ini semua isi motor semua, enggak orang dari Sukabumi, dari Bandung juga ada yang datang, bahkan sampai ada yang nginep di sini pun ada. Uniknya, jika bagi makam Olga dan sederet pusara lainnya pelayat justru menggulirkan kerusakan, maka bagi pedagang sekitar, makam Olga justru mengundang berkah. Karena sejak Olga dimakamkan, TPU Pondok Kelapa dibanjiri pengunjung yang ingin melayat dan berujung rejeki bagi para pedagang sekitar. Tak jarang omset pedagang es hingga makanan melonjak ratusan ribu rupiah, justru karena membludaknya pengunjung makam Olga. Alhamdulillah kemarin laku banget. Biasanya paling dapat 100, kemarin dapat 250. Ya rezeki alhamdulillah, yang Olga itu membawa berkah sama saya itu ya. Waktu kemarin di makaman saya jualan laku banget di sini ya. Ironisnya, dari ratusan pengunjung yang membludak mendatangi makam Olga, tak sedikit pula oknum yang alih-alih berdoa, tapi justru hanya ingin mengabadikan momen berfoto di samping nisan Olga. Ya, sejak hari pertama Olga dimakamkan, ada banyak masyarakat yang bahkan tega menginjak dan merangkul nisan almarhum Olga hanya demi bisa berfoto di makam Olga dan bergaya jauh dari kesan prihatin dan berduka seperti ini. Kalau menurut informasi itu sampai jam 9 malam pun masih banyak pengunjung. Dari pagi saya nyampe di sini jam 7 juga manusia, orang-orang yang pada berkunjung itu sudah banyak. Semoga alam sana diberikan tempat yang dan tempatnya diterangkan, diterima amal ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Susah diutarakan begitu. Biarpun saya bukan siapa-siapanya, tapi satu Olga baik. Ya terserah orang mau ngomong apa ya tentang Olga, tapi saya yakin memang Olga baik. Sesaat lagi, Was-Was masih akan mengetas cerita pilu sekaligus misterius di balik gelaran 2 hari acara tahlil kematian Olga Saputra. Mengapa keluarga Olga mengutas sikap tertutup? Mengapa pula Olga muncul dalam mimpi Ustadz Riza Muhammad dalam kondisi murung dan meminta untuk dimandikan? Ada apa gerangan? Tonton terus Was-Was setelah yang satu ini lewat. Malam-malam itu saya mimpi ia membawa kain kafan, cuman perintahnya segera minta dimandikan dan segera minta dikafani.